Halo teman-teman, selamat datang di Nyari Bahan sama Icun. Teman-temannya Icun. Gue kali ini bersama Pras, seorang teman musisi, solois, pemain gitar untuk Frankie Indrasmoro alias Pepeng. Dan sekarang menjadi tukang kelapa. Tapi sebelum itu Pras, kalau ditanya gitu ya, kayak topi mana sih? Maksudnya persona mana yang paling lo nyaman untuk dikenal orang gitu? Ya ada lagi, maksudnya gue ngerjain kelapa karena suka, ngerjain sepeda karena suka, musik apalagi gitu ya. Jadi gak masalah akhirnya mau orang kenal gue sebagai topi apapun gitu, jadinya gak masalah. Yang penting si Pras aja udah. Akhirnya kayak gitu. Nah, ngomongin soal musik kan kemarin baru rilisnya berapa minggu lalu gitu. Single kedua. Itu single kedua di album Single baru. kedua di album baru. Pada akhirnya kita akan mati. Situ pas pertama kali denger langsung, maksudnya jadi gua kenal Pras tuh udah lama ya, udah tau lah dengan gaya bermusiknya gitu. Terus ketika mendengarkan itu, si Rilly datang dari Pras gitu. Nah, saya sebelumnya udah mendengarkan single pertama yang Free as a Bird, itu kan ya vigorous gitu, cowok banget lah, rock dan segala macam. Terus datang pada akhirnya kita akan mati, sangat romantis. Itu tuh datangnya, maksudnya momen kenapa memilih untuk merilis itu, ya apalagi setelah Free as a Bird yang sangat free gitu, sangat bebas lah. Jadi sebenarnya kalau momennya nggak ada momen khusus, lebih ke karena kayaknya lagu itu yang saat ini lebih relate dengan apa yang gue rasain, basically kayak gitu. Terus keseharian yang sekarang kan jauh lebih sederhana ya sebenarnya, apa yang orang lakukan pada akhirnya jadi sederhana gitu. Terus jadi refleksi aja sebenarnya gitu, dan ya keluarnya kayak gitu ya keluarnya. Jadi gue tuh sebenarnya kenal Pras tuh apa ya, maksudnya gue penasaran dari sisi romantisnya sendiri sih. Kayak gue tuh mengenal Pras tuh sangat apa ya, sangat dari kuliah pun tuh sangat rigid, bukan rigid sih, lebih kayak straight to the point gitu. Kayak gue maunya ini. Ya, maksudnya itu kan kayak apa ya, kayak kalau di kepala gue mungkin militer gitu anggapannya. Terus tiba-tiba menemukan sisi romantis dari lagu itu, sebenarnya datangnya dari mana? Kayaknya mungkin didikan, maksudnya gue tuh lahir dari didikan yang lebih berat ke ibu. Mungkin sensitivitasnya lahir dari situ gitu. Dan kalau romantisme dan lain-lain kayaknya gue nggak pernah mikir sampai ke situ sih sejujurnya. Cuman apa yang keluar akhirnya kayak gitu. Dan lagu itu juga sebenarnya nggak diniatin banget buat dibikin waktu itu tuh. Jadi lagi ada songwriting camp bareng sama teman-teman Trinity. Terus lagi songwriting camp, tadinya buat orang, lagu itu buat orang lain tadinya. Cuman setelah jalan beberapa lama, akhirnya lagu ini oke nih gitu. Akhirnya mulai diobrolin sama Trinity-nya, terus mereka ngizinin buat lanjutin, ya udah gue lanjutin dan jadinya kayak gitu. Dan sebenarnya itu lagu yang nggak pakai banyak ina-inu, sebenarnya itu ya udah to the point aja gitu, ngomong langsung to the point kayak gitu. Jadi nggak begitu heavy lah buat ngerjainnya sebenarnya. Untuk proses bermusiknya sendiri pas rekaman itu bareng teman-teman juga. Yang maksudnya kan kita tahu kolaborasi dari teman-teman yang di Bandung, di Jakarta pun juga itu melibatkan sama tim-tim yang sama, atau ada orang baru lagi di Di sini tuh ada drummer, paling drummernya itu namanya Mau. Kalau tim kan misalnya si Kisvi ya, di lagu-lagu sebelumnya Kisvi. Terus sekarang jadi ada Mau. Terus ada trompet sekarang namanya Sigit. Dia punya band Hooky Hook namanya dia. Okay. Terus sisanya ya teman-teman yang nge-support selama gue jalan lah di album yang kedua ini. Dan akhirnya sekarang jadi tim band kalau manggung. Jadi itu. Yang paling vital sih si produser ya, si Hilmi ya. Karena dia yang ngejahit gitu. Apa yang ada di kepala gue tuh dia yang jahit, terus akhirnya hasilnya malah jadi di luar dari kebiasaannya si Pras bikin lagu gitu, dan itu bagus malah. Dan gue pun jadinya lebih excited lagi sih buat ngerjain beberapa hal baru.
ngelepas gaya bermusik Pras yang dulu ke sekarang tuh berat nggak sih prosesnya? Berat atau enggak? Sebenarnya nggak di ini sih, sebenarnya nggak dibebanin, nggak jadi beban karena in the end mau Pras nyanyiin lagu dangdut, mau Pras nyanyiin lagu Marawis gitu sama aja, Pras mah ya Pras aja gitu pada akhirnya kan. Dan gue tuh ngerasa kalau tidak ada keterkaitan antara apa yang gue udah pernah lakukan sebelumnya dan sekarang gitu. Dalam artian gue nggak bakal punya label dengan apapun yang gue kerjakan sejauh ini. Dan kalau orang melihat itu sebagai hal yang baik ya syukur, kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Yang pasti selama Pras bermusik ya itulah yang bisa gue deliver gitu sebagai orang, dan hopefully itu bisa bertemu dengan orang lebih banyak lah. Gitu. Terus gimana lo bisa kenalan sama Mas Pepeng? Naif. Maksudnya gue kan tumbuh besar di era Naif gitu. Saya Naif adalah idola. Kita tumbuh besar dan pasti jadi idola dan terus tiba-tiba lo bertemu dia hingga akhirnya sekarang bekerja sama bareng. Tuh gimana ceritanya? Sejujurnya gue tuh nggak pernah ada plan untuk ke Jakarta terus ketemu siapa-siapa, tuh nggak nyampe situ. Dan gue tuh percaya kalau apapun yang kita lakukan itu kita bakal ketemu orang yang frekuensinya akan klik aja gitu, effortlessly gitu, tanpa kita harus caper, tanpa kita harus ngapain. Dan ketemu Mas Pepeng itu jatuhnya jodoh, karena gue tuh ketemu Mas Pepeng itu dalam situasi gue baru beres album pertama, mau promo waktu itu. Terus Dian dulu waktu itu jadi manajer. Dian tuh ngajakin ketemuan di Jakarta buat main Uno. Jadi ketemuan sama Mas Pepeng itu dari main Uno awalnya. Main Uno, terus ngobrol. Ya kalau jujur gue starstruck ya. Tapi di momen itu tuh kayak nggak tahu kenapa dia juga memposisikan diri sebagai orang yang sangat friendly dan memang sangat humble. Jadi kita nggak ngerasa kayak gimana gitu. Dia pun ngerangkulnya sebagai teman dan dia ingat namanya lagi. Dia ingat semua nama orang yang ada di situ. Terus dari situ udah tuh kita nggak banyak komunikasi. Ya follow-followan IG udah gitu, kita nggak banyak komunikasi. Beberapa bulan setelah itu tuh gue tuh bikin tour Jawa Tengah. Itu tuh beberapa kota, Semarang dan lain-lain, sampai gue lupa di kota mana dia nge-DM buat ngajak ketemu ngobrol gitu. Ya udah akhirnya beres dari situ, balik dari tour ke Jakarta, ketemu Mas Pepeng, barulah kita ngobrolin soal project yang dia sedang kerjakan gitu. Dan gue pribadi ngerasa kalau gue tuh seneng dengan orang-orang yang masih punya gairah dalam musik dan seni apapun gitu. Gue tuh seneng dengan orang kayak gitu dan dia berusaha ngejaga itu gitu. Jadi waktu dia ngajakin nggak mikir panjang, langsung ayo. Meskipun ya JPR tapi ya udahlah gitu, jalanin aja dulu dan ya semoganya deliver dengan baik lah gitu. Dari tadi gue menangkap kayak lo tuh sekarang lebih menjalani hidup keseharian gitu lebih dengan santai atau kayak ya udah maksudnya apa yang gue lakukan pasti akan ada hasilnya gitu. Maksudnya pasti akan ada ujungnya lah. Tapi kan di usia kita sekarang itu adalah sebuah privilege gitu. Dan mindset itu tuh datangnya dari mana, Bos? Gak tahu kalau dari mananya ya, karena gue tuh banyak belajar lah beberapa tahun terakhir tuh banyak belajar kalau nggak semua hal tuh bisa kita kontrol, nggak semua ide bisa dieksekusi, terus nggak semua ambisi juga bisa cepat tercapai gitu. Jadi yang gue cuma yakinin tuh sekarang cuma satu hal, kalau musik ya udah jalanin aja dan berhenti, yang penting nggak berhenti gitu. Kalaupun kerjaan sama, yang penting nggak berhenti. Ya capek lu lemes apa setiap hari ya, yang penting nggak berhenti aja gitu. Terus ya sekarang akhirnya ngebuka ke hal-hal lain gitu ya, ya termasuk kelapa apa semuanya nggak ada di rencana gitu. Tapi yang gue selalu tekanin selama ini adalah ya memang gue nggak pernah berhenti aja gitu untuk lakuin apa yang gue suka, apa yang gue mau, seberat apapun dan semelelahkan apapun gitu. Itu dan mungkin itu yang bikin yang bikin semuanya ketemu di momen yang tepat gitu. Ya ketemu Mas Pepeng di momen yang tepat, di momen yang gue juga ready. Terus ketemu opportunity pekerjaan juga di momen yang tepat. Terus ketemu kelapa ini juga di momen yang tepat. Ketemu album pun waktu ngegarap album kedua itu kan sebelumnya ngegarap sendirian ya.
terus ketemu produser yang kita bahkan nggak banyak ngobrol waktu itu, tapi kita klik, terus one day gue tiba-tiba punya keberanian buat ayo dong produce gue lah, bantuin. Dan dia mau dan akhirnya cocok. Itu juga nggak ada di plan, cuman kayaknya Tuhan bikin skema supaya kita ready di momennya gitu. Dan itu muncul sendiri aja. Untuk punya untuk bisa menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, maksudnya kita nggak bisa bilang dengan sempurna tapi dengan baik gitu. Pasti kan melelahkan gitu, challenges-nya ada, apalagi ya lo bermusik, lo sekarang berbisnis juga, terus juga mungkin masih ada pekerjaan yang lain, ya solo, dan mungkin kewajiban bersama Mas Pepeng juga seperti itu. Apa yang buat lo kayak oke, gue mau tetap jalanin, misalnya kayak bangun tidur kayak kadang kan dengan banyak kayak informasi yang ada di kepala tuh kayak ya Allah gitu, gitu. Terus tapi lo tetap menjalani. Ini yang gue lihat, tetap menjalaninya dengan kesenangan gitu. Gimana cara menjaga rasa senang itu? Sejujurnya, gue juga sering kok ngerasa capek gitu, mumet, sering banget. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak bisa berhenti. Kayak ya kerjaan jelas kita nggak bisa berhenti karena ya gue juga masih butuh. Terus musik jelas gue nggak bisa berhenti karena memang gue juga sangat butuh kalau musik. Dan ya sebenarnya kan hal-hal lainnya tambahan aja ya, kayak pertemanan. Itu hal lain yang kita temuin lah. Cuman kayaknya gue tuh belajar beberapa tahun terakhir tuh belajar kalau gue tuh nggak mau menjalani hidup yang sia-sia aja. Gitu. Karena gue ngerasa banyak mengecewakan orang gitu dulu, banyak bikin orang marah, kecewa gitu. Tapi kan ya udah nggak bisa balik lagi ya, dibalikin juga nggak bisa. Akhirnya setelah itu tuh gue belajar untuk ya udah, gue nggak mau hidup yang sia-sia, gue pengen hidup yang meaningful aja. Itu buat diri gue sendiri gitu. Mungkin nggak impact banyak buat orang, tapi at least buat diri gue sendiri gue jauh sangat happy dan fulfill aja. Capek banget. Tapi kayaknya kalau capek ya tinggal berhenti nggak sih, atau istirahat gitu. Terus ya udah istirahat, ngapain kayak ngopi, ketemu teman. Gitu. Gue juga sering kok ngedistraksi. Lah kita ketemu sering kan. Jadi kayak udah mumet, ya udah ketemu yuk gitu. Sekedar buat gitu juga udah cukup gitu. Mungkin itu sih yang paling penting, bukan gimana nemu semangatnya, tapi gimana mengalihkan kelelahannya aja. Tapi kan dengan semakin aktif, seringkali lu bakal ketemu, misalnya dengan aktivitas sepertinya lu bertemu dengan banyak orang kan, banyak banget energinya gitu. Ya lu dari musik, sepeda, bisnis dan segala macam itu kan berbagai macam orang gitu. Gimana caranya lu membentengi diri lu untuk tetap kayak, karena pasti akan ada energi negatif yang masuk kan, ya gitu, untuk entah dari orang lain atau dari diri sendiri atau dari manapun gitu. Tapi gimana caranya lu buat membentengi diri lu untuk kayak ya udah, gue tetap akan menjadi diri gue sendiri gitu. Mungkin lebih ke gini sih, lebih ke gue tidak pernah melihat situasi sekarang itu sebagai hal-hal yang karakternya berbeda. Jadi kayak ya di sepeda, di usaha, di kerjaan, di musik, gue nggak pernah menganggap ras itu punya entitas yang separate kayak gitu. Dan itu yang bikin gue nggak punya tuntutan terhadap diri sendiri gitu. Gue nggak punya kayak pressure harus terlihat seperti apa di sini, nggak ada. Ya, tapi itu kan pras hari ini. Kalau pras yang sebelumnya gimana melihatnya? Pras yang sebelumnya justru mungkin karena pras sebelumnya adalah orang yang terlalu kayak gitu, terlalu nge-push diri untuk adaptasi di mana aja gitu. Karena gue tuh terbiasa untuk survive di situasi kayak apapun gitu. Jadi ngebaca situasi dan mencari celah untuk bisa nyaman dan aman gitu. Cuman kayaknya beberapa tahun terakhir tuh gue banyak belajar kalau mungkin jauh lebih settled juga. Mungkin usia juga ngaruh. Terus lingkungan juga ngaruh. Gue sekarang lebih menghargai present momennya ketimbang temennya. Jadi gue nggak masalah nggak banyak temen yang dekat-dekat amat, nggak masalah. Tapi setiap kali gue ketemu orang tuh ya udah present aja gitu. Nggak yang kayak di sini tapi pikirannya di mana gitu. Sebisa mungkin itu, karena
gue nggak tahu, kan kita ketemu tuh bisa jadi terakhir, bisa jadi lusa nggak ini lagi gitu kan, bisa jadi kan gitu. Makanya Ya, gue kita lebih juga menghargai. jarang ketemu juga kan. Iya benar. Justru ada satu momen yang gue agak yang sedikit memutar ini ya cara pandang tuh pas Bang John meninggal. Itu tuh kan sebenarnya 1 hari sebelumnya itu kita tuh sempat komunikasi gitu di DM ngobrol gitu. Terus dia manggung, siangnya masih ada chat-chatan, sore dia udah lewat itu. Nah justru di momen itu kayaknya gue ngerasa kalau waktu itu nggak ada takaran gitu loh, dan momen itu tuh bisa kalau gitu aja cepet gitu, dan itu yang bikin gue ngerasa kayak anjing kalau gue hidupnya sia-sia ini kayak apa ya. Bro, kalau boleh lihat Bang John, pemakamannya Bang John, wah, dan lu baru nyadar nih, orang tuh baru nyadar kalau mana mau lihat bagaimana kontribusi orang di hidup orang lain, itu lihat ketika momen dia meninggal deh kayaknya. Itu tuh beneran kayak sebanyak itu, bahkan orang-orang yang aku juga nggak pernah ketemu gitu selama kenal Bang John, dan itu tuh berdampak. Artinya dia menjalani hidup yang fulfilled gitu buat orang lain. Ngomong soal Bang John, maksudnya gue kan tidak mengenal Bang John sedalam lu ya pas ya. Maksudnya gue juga kenal. Ada satu momen di mana sebenarnya yang kayak ketika ngomongin Bang John yang selalu gue ingat. Jadi waktu itu kayak beberapa tahun lalu sempat dia manggung di Kuningan City. Di hari itu tuh gue nge-DM beliau kayak aku mau nonton Bang John main jam berapa. Tapi entah kenapa pada saat itu apakah kerjaan atau segala macam akhirnya gue nggak mencepatkan itu. Terus kayak, tapi dia balas. Dia balas. Iya. Maksudnya Dia selalu balas. iya, udah lama gak ketemu juga dan Iya. ngobrol juga ya secukupnya aja. Waktu dulu ngomongin gue sama Bang John mau ngomongin film, komik, buku dan segala. Iya benar. Terus kayak di situ ngomong jeruk. iya. Terus jadi akhir gue terus ya mendengar kabar Bang John kayaknya mungkin beberapa bulan setelah dia manggung gitu deh. Ya nggak terlalu lama sih. Maksudnya masih lama dari itu, tapi itu cukup bikin kaget sih. Iya. Ya mungkin karena gue tadinya orang yang survive, akhirnya gue tuh orangnya tough gitu. Keras gitu. Terus justru ketemu musik, ketemu Bang John, itu tuh jadi melunakkan dan bikin diri tuh lebih kayak napak aja gitu. Ya. Itu sih yang gue sangat bersyukur ketemu musik sebenarnya. Karena sebenarnya tuh cita-cita gue tuh jadi politisi gitu waktu zaman kampus. Oh iya? Iya. Terus ketemu musik tuh gue ngerasa kalau ternyata gue tuh jadi lebih soft gitu. Maksudnya soft tuh dalam artian lebih ngebaca situasi, lebih sensitif, lebih mengenal orang aja, lebih pengen mengenal orang. Nah tadi menarik. Apakah cita-cita lo sebagai politisi itu adalah salah satu, maksudnya ya karena cerita perasaan dulu baru pernah dengarkan. Apakah itu jadi itu apa maksudnya karakter mimpi itu, cita-cita itu jadi salah satu masuk ke dalam karakter perasaan dulu dalam keseharian ya, karena kan ya maksudnya ketika ngomongin politisi ya bahkan sepersekian kecil hal yang kita lakukan tuh sangat politis gitu. Iya. Apakah itu juga mempengaruhi hingga akhirnya, maksudnya ya lu kan bilang lo akhirnya mengecewakan orang dan segala macam, apakah sebenarnya apakah memang dari dulu pikirannya seperti itu gitu? Karena mungkin karena dulu tuh gue selalu menganggap semua hal tuh harus ideal aja. Jadi kayak ideal tuh dan ideal pun ideal di kepala doang lagi. Jadi dan kadang-kadang kan kita nggak bisa nentuin kayak gitu ya. Kalau ada temen gitu yang karakternya beda, ya masa iya harus disesuaiin, kita nggak mungkin. Ngerti lagi. Itu tuh justru jadi hal yang gue belajar banget. Ya dulu zaman kuliah kan jadi ya ikutan organisasi apa kan kita belajar hal-hal ideal kayak gitu lah ya. Iya. Sampai gue mengenal musik, terus kenal Bang John, kenal teman-teman yang lain gitu, si Bagas, si Oscar. Itu jadi lebih ngelus kayak oh iya ya. Menyenangkan ternyata. Punya perasaan yang seperti itu menyenangkan, dan mengolah itu tuh menyenangkan ternyata gitu. Tapi sebenarnya berarti mana jatuh cinta, mana udahlah biarin lah ya. Mana jatuh cinta dengan musik tuh sebenarnya di saat itu, di saat mana udah beranjak dewasa gitu. Udah tuh sampai kuliah semester 3
Main gitar cuma gitu-gitu doang, cuma gitu doang, beneran cuma A, C, G, E. Nggak banyak tahu chord. Terus nggak pernah ngulik gimana lagu gitu, nggak pernah. Cuman punya pede aja buat bikin lirik A gitu, punya perasaan kayak gitu. Tapi sampai kuliah semester 3 tuh nggak pernah diasah. Terus sampai ketemu si Pandu, terus si Pandu tiba-tiba datang bawa ukulele. Dek, gitu. Bikin band yuk. Tiba-tiba itu kayak random banget. Terus dia bilang gara-gara gue sempet nyanyi-nyanyian gitu di depan sekre, terus dia pengen ngajakin ngeband. Udah dari situ tuh. Udah. Yang kita dari awal udah orientasinya kayak udah bikin lagu ya. Dan kejadian gitu aja. Gue nggak pernah niatin main musik atau apa, nggak pernah. Kejadian gitu aja, terus dari situ ngebuka ke yang lain, ketemu Bang John, bahkan ketemu Bang John aja dari nonton film, nggak dari musik. Dan ya gitu, kayak gitu. Jadi kayaknya emang unconditional aja gitu situasinya. Dan akhirnya musik membawa lu ke sekarang. Ya. Apakah menjadi tukang kelapa ini juga ada sangkut pautnya sama bermusik? Nggak, jauh. Tapi gue tuh selalu percaya kita tuh akan selalu dipersiapkan dengan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat 2-3 tahun ke depan gitu. Jadi kelapa ini ceritanya tuh gue ke Ade tuh lagi lahiran gitu, terus dia ngasih kelapa, nyobain. Gue tuh nggak begitu into ke kelapa gitu loh, kayak ya udahlah, kelapa sama kelapa gitu apa sih bedanya gitu. Terserah orang tua ngomong khasiatnya apa. Iya apa ya, kelapa aja gitu udah. Terus pas nyobain, kok manis ya gitu. Itu intensi pertama, karena selama ini kan kita minum kelapa tuh ya udah lewat aja gitu. Kok manis ya gitu. Terus udah beres gitu, ambillah 10. Gara-gara ingat ada temen dia suka banget kelapa. Sederhana itu. Nah kebetulan temen itu orang Amerika, tuh dia demen kelapa. Dulu tuh dia bos pertama gue kerja lah. Terus akhirnya kita jadi temenan. Dari situ gue kirim ke dia 6 biji. Beres dia terima, terus dia tiba-tiba nelfon. Pras, let's talk. Terus ya dia ngomongin kalau ini bisa jadi lebih gede. What do you think? Gimana kalau kita ngobrolin hal ini? Akhirnya kita ngobrol. 3 hari setelahnya langsung testing, ngambil 50 bagi-bagi ke orang, terus akhirnya multiple sekarang udah 400 mau 1000 gitu, kayak ya gitu aja dalam kecepatan sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi nggak diniatin, nggak sesuatu yang kayak di plan, wah ini bisnis planning, nggak ada. Kadang-kadang sesederhana itu dan kejadian gitu aja gitu. Nah itu tadi lo bilang kecepatan, tapi kan dengan ini berlaku ke apapun ya, karena dalam hidup lo musik juga. Tapi ketika ngomong kecepatan, tapi kan ya oke, dengan apapun yang terjadi diterima. Tapi gimana cara lo menjaga momentumnya gitu? Karena kan momentum ini harus tetap dijaga gitu. Justru gue tuh sekarang lebih ke nggak berpikir untuk ngejaga momentum, sejujurnya. Kayak gue tuh percaya, ini Kang Maki Ruang Putih sempat ngomong gini, it shall to pass gitu, kayak it shall to pass gitu. Jadi nggak usah khawatir, ini tuh bakal lewat. Apapun, lu sedih akan lewat, lu happy akan lewat, lu akan berjaya akan lewat gitu. Jadi justru hal itu yang bikin gue tuh tidak mau berpikir soal wah ini harus gini dalam sekian tahun, nggak ada. Yang selalu dipikirin sekarang adalah gimana ini bisa jalan. Setiap Sabtu delivery berjalan dengan baik, musik gue berjalan dengan baik, ketemu teman-teman juga bisa dengan baik, menjaga hubungan dengan teman-teman juga baik gitu, kayak gitu. Sekarang tuh jadi lebih ke kayak loose kayak gitu, karena gue berpikir kalau semuanya tuh bakal lewat. Gitu. Apakah ini akan forever? Ya belum tentu gitu. Apakah ini harus dijaga untuk forever? Ya enggak juga gitu kan. Orang juga nggak bakal minum kelapa tiap hari gitu. Jadi gue lebih ngelihat kalau ya udah apapun yang ada di depan lu ya kita sikat aja, baik, sikat aja gitu. Nikmatin aja. Yang penting nikmatin sih. Terus untuk musik sendiri setelah single kedua rilis, apakah ada, maksudnya masih ada beberapa rilisan lagi kah sebelum akhirnya album keluar, atau mau fokus ya dengan ada single ini masih pengen disebar dulu sampai ketemu, maksudnya sampai ya ada main segala macam atau ngejalanin turnya?
sekarang mau nikmatin dulu sih, mau nikmatin si perilisan lagu ini juga baru seminggu kan ya, baru seminggu, terus live session juga belum dinaikin, terus lagi teman-teman lagi bantuin buat bikin video klip gitu, jadi nikmatin itu dulu aja sih kalau sekarang. Ya jelas kalau plannya ke album gitu, tapi nggak ada perencanaan yang kayak harus sekian bulan rilis apa-apa gitu untuk sekarang. Oke, kemarin gue juga baca kalau distribusinya dibantu sama 88 Rising. Itu gimana ceritanya, dan gue nggak paham kenapa, maksudnya ya lu kan juga merilis sendiri di Indonesia nih, terus apa bedanya dengan apa yang dilakukan sama 88 Rising? Sebenarnya jadi waktu pertama kali di approach itu gue sejujurnya nggak menyangka itu adalah mereka, karena kayak akun anonim gitu ya Mas Isman. Terus kayak kok tiba-tiba gitu, terus akhirnya ya udah kita ngobrol gitu, terus move ke Jimmy waktu itu, terus ternyata oh iya dia pakai 88 Rising gitu. Oke. Jadi 88 Rising itu punya distributor lah ya, distributornya namanya Future Action Music gitu. Dan mereka lagi ngebangun itu gitu. Jadi di momen yang sebenarnya mereka tuh lagi pengen punya banyak katalog untuk mereka bisa explore dan pelajarin juga mungkin. Terus akhirnya kita sepakat di beberapa hal, kayak gue tuh punya kelemahan dalam yang ngurusin marketing, promotion gitu-gitu, karena memang bukan skillnya gitu, dan jauh lebih menikmati bikin lagunya sebenarnya ketimbang hal-hal kayak gini kan, tapi itu harus gitu. Terus akhirnya mereka bantuin di situ, terus kemarin juga dibantuin buat pitching, dibantuin bikin deck yang lebih proper gitu. Jadi itu hal-hal baru yang nambah horizon aja sih sebenarnya, lebih ke sana. Toh selama 2 tahun terakhir kan ngurusin sendiri ya gitu, jadi ya kali aja kalau dibantuin orang mungkin bisa lebih jauh langkahnya gitu. Ekspektasinya nggak banyak sih, nggak karena dia itu harus gimana nggak ada, lebih ke kayak gue butuh bertemu orang baru aja gitu, melibatkan orang baru dan menyenangkan ternyata. Apa nggak harus soliter kayak gitu, menurut seru juga ternyata. Terus maksudnya apakah berarti kerjasama masih sebatas itu aja? Masih Ya sekarang distribusi dan ya kolaborasi ketika lo butuh apa mereka provide. Mereka sangat baik dan sangat provide gitu apa yang kita butuhin. Sejauh ini enak banget orang-orangnya. Oke. Sebelum gue nutup wawancara hari ini, gue coba pengen tanya ada 3 hal yang lu syukuri terhadap maksudnya 3 hal yang paling lu syukuri dalam setiap hari lu gitu. Apa aja, Mas? Pertama, gue bersyukur bisa bangun dengan segar dan nyaman sekali bernafas. Terus gue juga bisa melibatkan, gue sih bersyukur karena banyak orang yang tergerak untuk ngebantuin Pras di apapun gitu. Mau itu di musik, mau ya termasuk ketemu Icun, terus Icun kayak mau bikin inisiasi podcast kayak gini kan, itu hal-hal yang sebenarnya kita tanpa sadar klik aja gitu. Dan semakin hari semakin banyak sebenarnya. Jadi itu blessing yang gue selalu bilang, kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi tanpa orang-orang ini gitu. Ya itu sangat penting. Terus ya sekarang lebih ke gue bersyukur dengan apa yang gue lewatin ke belakang, karena baik buruk ya sukses tidak sukses gitu ya, itu justru ngebentuk gue sekarang yang jauh lebih menikmati aja gitu apa yang dilakuin gitu. Dan gue juga lebih belajar untuk lebih mendengar orang lebih baik. Gue juga belajar untuk lebih paham gitu, karena ternyata main musik itu bukan soal lu didengar. Ternyata kalau buat gue ya, jatuhnya tuh bukan soal lu didengar, tapi seberapa banyak lu ngedengerin orang gitu, seberapa banyak lu memahami dan memposisikan diri di depan orang. Itu tuh menurut gue tuh menyenangkannya musik tuh, menurut gue itu gitu. Jadi bukan belajar untuk nulis lagu yang bagus, tapi belajar mengenal orang dan mungkin mendelivernya lewat lagu. Ada yang mendeliver lewat gambar, ada yang mendeliver lewat tarian gitu. Dan mungkin blessnya gue yang gue dapat adalah gue nulis itu dari lagu. So itu aja kayaknya kalau blessing. Oke, terima kasih Pras. Jangan lupa dengerin lagu-lagunya Pras, ada di Spotify yang paling baru, Pada Akhirnya Kita Akan Mati. Oke, dadah. Dih, keren, Minji.